Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah ta'ala ila an-nasi kaffah rahmatan lil 'alamin wa qudwatan lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya para pendengar IDC Istiqamah Balikpapan dimanapun saja berada, dan para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Marilah kita pertama-tama tentunya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya dilimpahkannya kepada kita sekalian. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada manusia hamba-Nya ini. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa manusia ini adalah telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang manapun juga. Dan mudah-mudahan curahan selawat, salam dan berkat selalu ada pada diri junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan saudara tentu untuk seluruh umatnya, termasuk kita sekalian. Para pendengar sekalian yang beriman dan hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari Senin. Kalau menurut kalender miladiah, hari ini adalah hari Senin. Tapi kalau menurut kalender Hijriah, hari ini sudah hari Selasa. Karena kalender Hijriah itu dihitung mulai dari maghrib, waktu matahari terbenam itu sudah hari Selasa, dan itu sudah tanggal 19 bulan Zulqa'dah. Sedangkan kalau kalender miladiah, hari ini masih hari Senin, dan hari ini masih tanggal 23. Tanggal 24 nanti jam 00 lewat 1 menit. Jadi para pendengar sekalian yang beriman dan hadirin sekalian yang berbahagia, begitulah perjalanan kita di dalam Al-Quran yang jadi wiridan kita kaum muslimin. Di antaranya kita selalu membacakan wiridan tulyul laila fin nahar wa tulyul nahara fil lail wa tulyul hayya minal mayyit wa tulyul mayyita minal hayy wa tazku man tasya'u bighairi hisab. Itu kita stressin 3 hal ini, bahwa tulyul laila fin nahar ada pergantian siang dan malam. Kemudian ada yang tulyul hayya minal mayyit wa tulyul mayyita minal hayy, ada yang lahir dan ada yang meninggal. Kemudian yang ketiga, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki kepada hambanya dengan tanpa hitung-hitungan. Jadi tidak ada tabelnya berapa rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya, tapi ini tidak terhitung bighairi hisab. Hanya kepada hambanya yang diberikan sekian. Nah, itu sudah demikian. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang beriman, serta hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada para pendengar sekalian serta hadirin sekalian yang berbahagia tentang fase-fase perjalanan hidup dari umat manusia, mulai dari alam rahim
dan sekarang kita berada di alam dunia ini, dan setelah alam dunia kita masuk ke alam barzakh atau alam kubur, setelah itu baru alam akhirat. Nah, para pendengar sekalian, kalau di alam rahim semua manusia itu secara normal itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan di alam rahim itu yang normalnya, kadang-kadang ada yang lebih ada yang kurang, itu adalah 9 bulan 10 hari. 9 bulan 9 kali 30 hari 270 hari tambah 10 hari ya sekitar 280 hari. Biasanya kalau dokter menghitungnya minggu itu. Jadi kalau tiap 4 minggu itu berarti sudah 2 bulan, 1 bulan lebih. Yaitu biasanya dihitung minggunya sekian. Nah, makanya itu biasanya orang yang hamil itu biasanya kalau ke dokter atau ke bidan itu sudah berapa minggu berhentinya mens, itu dihitung. Hanya kadang-kadang ibu-ibu itu salah hitung. Dia hitung artinya kadang-kadang tidak tepat hitungannya, tapi akhirnya lahir. Hanya sekarang ini dunia sudah demikian canggih ilmu pengetahuannya. Kalau dulu kelahiran itu betul-betul tidak bisa kita duga. Kalau sekarang ini dengan ada ahli kebidanan, dokter spesialis kebidanan, itu kalau dia tahu dia mau lahirnya tanggal 17 Agustus, akhirnya disesar itu. Disesar. Asal dokter mengatakan cukup sekian, wah kalau begitu nanti istri saya biar melahirkan tanggal 17 Agustus supaya mengingatnya gampang. Padahal memang kelahiran itu bisa 7 bulan, bisa 9 bulan, bisa 10 bulan. Hanya normalnya itu adalah 9 bulan, itu 10 hari. Nah, kalau orang hamil atau sebenarnya kalau di dalam agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya seseorang laki-laki yang mencari calon istri itu sebenarnya harus calon istri yang baik. Yang baik yang bagaimana? Itu ke dalam agama dikatakan carilah istrimu itu karena mungkin cantik, yang kedua keluarga kaya, yang ketiga bangsawan, yang keempat orang beriman. Tapi kalau bisa kamu prioritaskan imannya. Apa sebab? Kalau kecantikan itu kan seorang ibu ya kira-kira nanti sekitar umur 30-35 tahun lah kira-kira paling bertahan. Kalau dia sudah 40 tahun, apalagi anaknya sudah 5, itu sudah berbeda lah, sama dengan bunga. Kalau bunga itu kan waktu mekarnya berbeda dengan waktu dia sudah layu itu. Tapi kalau dengan harta juga, kawin dengan keluarga yang kaya, itu harta juga hari ini bisa ada, hari besok bisa tidak ada. Mungkin terjadi bencana alam, bisa ada kebakaran dan lain sebagainya. Dan begitu juga masalah kebangsawanannya atau kedudukan sosialnya di masyarakat bisa juga itu berubah. Tapi kalau masalah keimanan, yang jelas asal dia tetap orang yang beriman, orang yang soleh, keluarga soleh, solehah perempuannya, maka insya Allah itu akan terjamin, akan dijaga, dan si suami tidak perlu khawatir bahwa nanti istri saya begini-begini. Atau begitu juga suaminya kalau beriman, istri tidak usah mempunyai suudzon dan lain sebagainya. Nah, hanya di dalam Islam memang sudah diatur demikian bahwa untuk menjalin hubungan dengan seorang perempuan itu dilakukan suatu akad nikah yang melalui proses. Yang proses harus mengenal lebih dulu, mengenal keluarganya dan sebagainya. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya tidak ada istilah pacaran itu.
Kalau sekarang aja di dunia modern ini harus pacaran. Pacaran kadang-kadang yang kita lihat yang disebarkan dalam undangan-undangan perkawinan itu kadang-kadang fotonya sudah kayak suami istri. Padahal dalam Islam itu kan foto yang bisa sampai terjadi misalnya pelukan, rangkulan dan lain sebagainya itu setelah terjadi akad nikah. Jadi kadang-kadang undangannya sudah disampaikan padahal belum akad nikah, itu fotonya sudah mesra-mesraan. Kalau ini dalam Islam itu tidak boleh terjadi. Jadi kepada misalnya keluarga yang muslim, keluarga yang sebagai keluarga daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kalau bisa tidak usah buat foto-foto undangan yang ada gambar foto-fotonya begitu. Kalau sudah selesai akad nikah, itu bisa. Tapi kalau belum akad nikah sudah demikian. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau orang hamil itu dibiasakan kalau paling tidak orang mengatakan bagaimana supaya anak hamil ya barangkali baik ayahnya maupun ibunya ya banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya, banyak berdoa kepada Allah SWT sehingga nanti bayinya itu lahir sehat dan itu benar-benar menjadi anak yang soleh, sehingga kalau dia lahir itu biasanya kan diberi tasmiyah. Hanya kalau di dalam Islam itu bagaimana seorang anaknya lahir itu sekarang kan itu bagaimana supaya ada mengadakan keluarga berencana. Kalau dalam Islam soalnya tanpa keluarga berencana bisa, asal menyusukan bayinya itu 2 tahun haulaini kamilain. Maka kalau selama bayi itu masih menyusu kepada ibunya pasti tidak akan terjadi kehamilan. Hanya saja ibu-ibu modern sekarang ini ya sudah kadang-kadang sudah malas menyusui bayinya. Yang menyusui bayinya itu susu botol dan lain sebagainya. Kadang-kadang bahkan susunya tidak tidak diambil dari dia, mungkin tinggal langsung susu hewan dan lain sebagainya. Nah inilah yang kadang-kadang di dalam dunia Islam, di dalam keluarga Islami sebenarnya tidak demikian. Kemudian waktu anak lahir itu juga memang di dalam Islam kalau paling tidak kalau sudah umur seminggu itu diberi tasmiyah di akikah. Itu memang sudah ada hadisnya. Kalau anak sudah berumur 7 hari, 14 hari atau kapan-kapan mampunya, kemudian diberikanlah nama yang baik. Nama yang baik itu sebenarnya sudah satu doa. Misalnya nama itu dikatakan diberi nama Muhammad. Ya paling tidak supaya anak nanti ini lahir paling tidak mengikuti sifat dan watak perilaku dari junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali para pendengar sekalian yang beriman serta para hadirin sekalian, seperti yang kita monitor di layar televisi itu adanya kecelakaan anaknya musisi Ahmad Dhani. Itu ketiga anak-anaknya itu kan nama-nama besar, nama-nama seorang sufi yang dikenal, bahkan terkenal di dunia Islam. Seperti misalnya yang pertama itu kan bernama Al-Ghazali. Pada Imam Al-Ghazali itu kan seorang ulama besar, seorang sufi besar, seorang ahli fikih, fuqaha, banyak keahliannya itu. Imam Al-Ghazali yang punya kitab Ihya Ulumuddin itu. Kemudian anaknya yang kedua namanya Rumi, Ar-Rumi. Itu Ar-Rumi juga seorang sufi besar dalam Islam, ya kan? Kemudian yang ketiga yang kecelakaan itu namanya kan siapa kalau di dalam TV itu kan Abdul Qadir Jailani kan, AKG namanya itu Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama besar, seorang sufi yang kadang-kadang kalau orang-orang banyak berdoa itu biasanya menjadi setelah menyebut nama nabi baru nama-nama sahabat dan sebagainya, sebenarnya Abdul Qadir Jailani itu sebenarnya mungkin orang tuanya bermaksud mudah-mudahan nanti anaknya ini menjadi
mempunyai sifat dan watak paling tidak sama dengan yang punya nama itu. Tapi kalau sekarang ini banyak juga kadang-kadang yang sudah bukan lagi tidak mau menggunakan nama-nama para ulama besar, seperti misalnya An-Nu'man atau misalnya Muhammad Idris, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, atau seperti Ahmad Ibnu Hanbal, sudah pakai nama-nama yang nama-nama barat lah. Mungkin nama-nama pemain bola. Siapa namanya? Namanya Cristiano Ronaldo. Ini kalau kita sebagai kaum muslimin janganlah pakai nama-nama yang seperti itu. Banyak nama-nama muslim itu. Jangan nama muslim. Jangan ambil nama-nama, karena itu nama ini sebenarnya memang kata orang apalah arti sebuah nama. Tidak. Nama itu adalah doa dari orang tua kita, mudah-mudahan nanti anaknya begini. Nah kemudian di dalam perkembangannya, jadi memang perkembangan setelah anak itu lahir bayi, terus ada kita kenal itu balita. Balita artinya bayi sampai umur 5 tahun, dari 5 tahun menjadi anak-anak, terus menjadi remaja terus menjadi dewasa, atau di dunia ilmu pendidikan dikatakan sudah adolescence, biasanya umur 21 tahun. Makanya biasanya yang masuk daftar keluarga itu umur 21 sebelum kawin. Tapi kalau dia sudah kawin, ya sebelum 21 sudah dianggap adolescence, ya kan? Dan ini sebenarnya mungkin barangkali sudah pernah saya sampaikan bahwa tiap anak yang lahir itu menurut hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa lain sebagainya. Tapi di dalam hadis dikatakan walakinna abawahu, tapi kedua orang tuanya lah yang membuat anaknya itu menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Jadi anak ini memang lahir seperti kertas putih. Kalau dulunya pernah dikatakan sekali kertas putih tabula rasa, tergantung orang itu coret-coretnya itu bagaimana. Nah itulah makanya itu di dalam Islam dikatakan memang ku anfusakum ahlikum nara. Nah itu jagalah, didiklah anak itu dengan baik-baik. Bagaimana mendidik anak itu kalau di dalam Islam sebenarnya itu tidak usah terlalu banyak teori. Dalam Islam dikatakan ibda binafsik, mulailah dari dirimu, teladan, contoh teladan yang diberikan kepada anak. Anak kita misalnya disuruh bangun sholat subuh, ya paling tidak orang tuanya sholat subuh duluan. Jangan anak jadi suruh sholat subuh, dianya sendiri ngorok, nanti bangunnya jam 6. Ya tidak bisa, harus teladan. Kemudian anaknya disuruh puasa, dia sendiri tidak puasa, itu kurang bagus. Jadi harus jadi contoh sehingga benar-benar anak itu meniru orang tuanya dan lain sebagainya, dan sehingga dia bangga terhadap orang tuanya. Anak orang tuaku ini mau menyuruh saya begini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kelanjutan daripada manusia yang lahir tadi ini, itu kita sudah tahu bahwa setelah 4 bulan, barangkali juga sudah menjadi tradisi, kalau orang sudah 4 bulan itu biasanya ada acara keluarga itu, mungkin ada selamatan, doa selamat. Karena memang waktu sudah 4 bulan atau 120 hari itu sudah ditiupkan roh. Nah sudah waktu ditiupkan roh itu oleh malaikat, itu sudah ditiupkan roh, sudah diberikan di sini umurmu sekian, rezekimu demikian, jodohmu demikian, kamu nanti meninggalnya di mana, itu sudah ditentukan. Oleh karena itu di waktu 120 hari itu kan biasanya masyarakat kita ya secara adat istiadat itu diadakan selamatan, maksudnya supaya benar-benar. Nah waktu kita di dalam rahim 120 hari ini itu sebenarnya ada tawar menawar, ada sebenarnya akte
buatkan istilahnya itu akte kredit. Ada perjanjian kita dengan Tuhan bahwa maunya hidup berapa tahun. Itu semuanya ada. Hanya kita sudah tidak pegang rahasianya itu. Tidak pegang kita umur kita berapa. Saya dulu minta sama Tuhan. Dan kita berjanji umur yang saya sanggup ini wahai Tuhan, saya sanggup untuk melaksanakan apa saja perintah-Mu dan saya sanggup meninggalkan apa saja larangan-Mu. Kemudian rezeki yang Engkau berikan kepada saya ini saya akan mempatkan untuk ini. Itu sudah, itu dalam perjanjian sudah ada itu. Tapi kadang-kadang manusia setelah itu ya namanya lupa daratan sudah. Nah, makanya itu di dalam Al-Quran di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan kan, seperti yang saya bacakan di surah At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaiknya. Dibanding dengan makhluk yang manapun juga, itu jangan melihat besarnya ya. Tapi kita bagaimana seorang manusia itu bisa tegak berdiri secara vertikal dengan kedua kaki kita berdiri. Nah, beda dengan misalnya gajah 4 kakinya tidak bisa berdiri, ya kan? Tangannya sama kakinya itu tetap berjalan. Kemudian ada juga makhluk Tuhan yang berjalan dengan dia punya perut seperti ular, ya kan? Tapi manusia ini demikian luar biasanya sehingga jangan dilihat kepada besarnya. Manusia itu walaupun orangnya kecil tapi bisa memerintah gajah. Seperti misalnya yang ahli terhadap membimbing harimau juga itu pawang itu, biar kalau pawang harimaunya tunduk itu. Nah itulah kelebihan dari manusia itu, ya kan? Manusia sudah demikian luar biasanya itu. Oleh karena itu Tuhan menciptakan tadi laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Hanya di sini dikatakan setelah manusia dibentuk dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk yang manapun juga, hanya di sini dikatakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Tuhan, kami kembalikan manusia itu asfala safilin. Radadnahu asfala safilin, kami turunkan derajat manusia itu asfala safilin ke derajat yang paling rendah. Bahkan ada manusia yang derajatnya lebih rendah dari binatang, ya kan? Kalau yang tidak mentaati apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya dikatakan siapa yang tetap bertahan dalam bentuk yang paling indah. Di sini dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, kecuali orang-orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang beramal soleh, itulah yang tetap asfala illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka yang beriman dan yang beramal soleh ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terus menerus, itu ganjarannya itu. Oleh karena itu berbarengan dengan ayat ini, itu di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Tuhan, firman Tuhan, dan sebenarnya saya tidak ciptakan manusia itu illa liya'budun, kecuali adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalam Islam sebenarnya tujuan kita hidup di atas dunia ini memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ibadah itu memang ada dua macam, ada ibadah khas, ada ibadah am. Ibadah khas itu seperti rukun-rukun Islam, itu khusus salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Tapi ada ibadah-ibadah yang sebenarnya umum, seperti orang kawin, nikah, itu ibadah, ya kan? Sehingga Nabi mengatakan an-nikah kata Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati paman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni, kata Nabi. Bahwa an-nikahu sunnati, menikah perkawinan itu adalah sunatku, adalah jalanku, kata Nabi. Paman lam ya'mal bi sunnati, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku falaisa minni, kata Rasulullah, bukan dari golonganku. Jadi sebenarnya kawin
Hanya memang kalau istilah bahasa Indonesia kawin, kalau istilah bahasa Arab kan nikah. Ada juga kadang-kadang orang mempelesetkan, oh gimana Pak? Dia sudah kawin tapi belum nikah. Oh kok bisa? Ya kan? Padahal kawin itu sebenarnya dari bahasa Indonesia. Kawin itu artinya orang yang sudah melakukan akad nikah dan sudah tidak ada pembatasan bagaimana hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Sebelum kawin apa? Sebelum dia kawin kawan, berteman. Kalau kawan itu ada batasnya. Tidak boleh berduaan di dalam satu kamar. Kalau hanya berkawan. Bahkan kalau misalnya duduk dalam satu ruangan harus ada muhrimnya di situ. Karena di dalam di dalam hadis dikatakan barang siapa seorang laki-laki seorang perempuan yang berdua di dalam satu ruangan, jangan dikira dia duaan saja. Ada 3 orang di situ. Siapa? Di situ ada iblis. Ada pihak ketiga di situ yang tak kelihatan, tapi dia selalu menggoda. Kesempatan kau. Itu. Jadi makanya kawan. Tapi kalau sudah kawin, nah itu sama dengan itu namanya sudah nikah. Hanya kalau di dalam dunia Islam, nikah ini itu ada prosedurnya. Misalnya itu harus ada lamaran dan sebagainya, akad nikah. Waktu akad nikah itu ada wali. Karena nikahu, karena pernikahan yang tidak ada wali itu tidak sah hukumnya. Walinya itu kan jelas orang tua. Kalau urutan wali kan wali yang ada kan namanya wali mujbir. Wali yang mampu memaksakan apa kemauannya terhadap si anaknya itu. Siapa wali mujbir? Wali mujbir itu hanya 2, yaitu ayah kandung sama kakek kandung. Kalau ada ayah kandung, kakek kandung tidak berfungsi. Kalau misalnya ayah kandung tidak ada, kakek kandung tidak ada, itu baru pindah kepada saudara. Apakah saudara itu kakak atau adik, yang penting dia sudah dewasa, itu berhak jadi wali. Nah, itu. Baru ke paman dan lain sebagainya. Baru terakhir itu jadi wali itu anaknya paman. Paman dari garis keturunan ayah. Jadi misalnya kawin seperti misalnya sepupu sekali, itu bisa jadi wali, tapi itu sudah terakhir. Tapi kalau wali-wali ini tidak ada, maka jatuhlah perwalian itu kepada hakim. Nah itu namanya wali hakim. Kalau misalnya di tingkat desa, wali hakimnya itu siapa? Itu minimal itu kepala kantor urusan agama. Gitu. Kalau P3 NTR bukan wali itu. P3 NTR itu namanya pembantu pegawai pencatat nikah namanya. P3 kan pembantu pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Itu hanya kadang-kadang kalau di masyarakat kita ini itu kalau misalnya dia tidak hafal atau tidak tahu prosedur mengawinkan anaknya, dia minta sama Pak Penghulu. Pak Penghulu P3 NTR, saya wakilkan, saya kuasakan kepada Bapak Penghulu untuk menikahkan anak saya. Makanya penghulu mengatakan setelah berwakil kepada saya, orang tua kamu, ayah kandung kamu untuk menikahkan engkau ini. Tapi kalau dia nikahkan terus penghulu saya nikahkan engkau dengan ini, itu tidak sah itu. Bukan dia yang menikahkan, itu atas surat kuasa daripada walinya. Itu. Makanya ini kadang-kadang itu repot. Yang penting juga ada kejujuran. Seperti yang pernah saya katakan, kadang-kadang itu ada yang ngambil simpel saja, yang mudah supaya tidak bertele-tele. Ayah tirinya diakui sebagai ayah kandung, itu agak benar itu bohong itu. Kalau sudah bohong, kasihan itu si istrinya itu. Nah, suami istri. Nah, setelah demikian, oleh karena itu ada kewajiban-kewajiban. Kalau anak kita sudah dewasa, itu paling tidak waktu umur 7 tahun diajar dia sembahyang. Kalau 10 tahun diberi sanksi kalau dia tidak sembahyang. Nanti kalau sudah dewasa ya betul-betul dia sudah harus sholat, itu sudah kewajiban. Kadang itu bahwa wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian para pendengar sekalian yang beriman, jadi sebenarnya di dalam hidup ini, jadi kemanapun sebenarnya kita berada, itu sebenarnya kita harus selalu beribadah. Beribadah apakah lewat anggota badan, apakah lewat lisan,
ucapan dan lain sebagainya itu. Makanya itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala fasqurullaha qiyaman wa qu'udan wala junubihi. Pokoknya kamu harus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala baik di waktu kamu berdiri, baik di waktu kamu duduk, maupun di waktu kamu berbaring. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah kamu di mana saja kamu berada. Jangan bertakwa hanya waktu ada di masjid, karena di mall juga harus bertakwa. Ada di mana saja harus bertakwa. Naik bis ya harus bertakwa, naik angkot harus bertakwa. Jangan bilang bertakwa hanya waktu di masjid saja, setelah waktu itu tidak, di mana-mana saja. Orang kalau hanya bertakwanya di masjid itu hanya berapa waktu kita ada di masjid itu? Ya taruh 5 kali sehari semalam. Memang kalau dalam Islam dikatakan kalau seperti sholat 5 waktu, sholat wajib itu lebih afdal dilaksanakan di masjid. Karena apa? Kalau sholat 5 waktu di masjid itu kan pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat karena dilakukan secara berjamaah. Apalagi sholat subuh itu ada hadisnya yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid itu sama bahkan lebih besar pahalanya dari orang yang sholat tahajud qiyamul lail selama 1 malam suntuk. Itu kalau subuh. Kalau isya itu barang siapa yang sholat isya secara berjamaah di masjid itu pahalanya lebih besar daripada separuh malam dia qiyamul lail. Coba itu. Jadi kadang-kadang ini waduh. Tapi kalau sholat sunat kata Rasulullah, kalau sholat sunat utamakan lebih afdal di rumah. Apa sebabnya lebih afdal di rumah? Karena kalau di rumah itu tidak terjadi riya. Jangan kalau di masjid bukan main sholat sunatnya banyak begitu. Apa maksudnya? Supaya kalau dilihat orang, bapak itu sembahyang apa itu? Tapi kalau di rumah tidak sholat sunat dia. Nah itu namanya sudah bukan ikhlas lagi. Oleh karena itu, makanya itu dulu janjinya siapa namanya? Bukan janji. Itu statement daripada iblis sudah mengatakan sewaktu dia disuruh sujud kepada Nabi Adam dia tidak mau, akhirnya dinyatakan kufur. Kemudian dia minta rekomendasi, masih bisa ada rekomendasi dari Allah. Wahai Tuhan, saya berikan aku rekomendasi untuk menggoda anak cucunya Adam. Akhirnya di situ diberi, pokoknya saya akan goda anak cucunya Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dia goda dari 4 penjuru itu. Apa maksudnya? Untuk dia cari teman. Jadi kan istilahnya iblis ini tidak mau masuk neraka sendirian. Dia minta teman dari anak cucunya Adam. Yang tidak bisa dia goda itu dari atas dan dari bawah. Kalau dari atas, dari mana? Bagaimana kalau dia tidak bisa goda dari atas? Itu karena dia orang yang berdoa itu dari atas. Kalau dia sujud dari bawah, tidak bisa. Tapi kalau orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah sujud, itu sasaran empuk bagi iblis itu, ya kan? Macam-macam lah godanya iblis dan sebagainya dan sebagainya. Nah kemudian para pendengar sekalian beriman, kalau selama hidup kita di atas dunia ini ya, taruhlah usia itu 60 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung 60 tahun, 15 tahun dewasa, berarti kalau 60 tahun, 45 tahun itu beribadah itu. Kalau waktu masih 15 tahun kan tidak dinilai Tuhan. Dinilai tapi pahalanya, ganjarannya lari ke orang tua itu. Jadi kalau ada anak umur 7 tahun beribadah sembahyang itu pahala lari ke ibunya, orang tuanya. Tapi kalau dia sudah 15 tahun, sudah dewasa, misalnya dia sudah dewasa, itu istilahnya dia beribadah, pahalanya dia sendiri, dia berbuat dosa, dosanya dia sendiri. Itu bukan orang tuanya lagi. Memang kadang-kadang ada yang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku lebih dulu berbakti ya Rasulullah? Apakah kepada ibuku atau kepada ayahku? Itu Nabi mengatakan, kepada siapa Rasulullah saya harus berbakti? Kepada ibumu. Setelah itu siapa lagi Rasulullah? Ya kepada ibumu. Setelah itu siapa lagi Rasulullah? Kepada ibumu. Setelah itu Rasulullah siapa? Kepada ayahmu.
Jadi itulah bagaimana memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah demikian rupa memberikan kepada ibu itu kan dia berperan 9 bulan 10 hari kemana-mana saja dibawa itu. Sudah kan? Sudah kemana-mana saja dibawa itu. Jadi para pendengar sekalian yang budiman, para hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita sempatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang selalu dikatakan bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya. Dan inilah yang kita laksanakan, bukan hanya ibadah yang rukun Islam, tapi ibadah apa saja yang kita lakukan selalu berbuat baik. Nah, saya sebagai terakhir barangkali saya sampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihimus silah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Di mana saja kamu berada, kamu akan mendapatkan kesulitan kecuali kamu menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah secara vertikal dan hablum minan nas secara horizontal. Itu jangan dibedakan. Saya rasa demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah sampai. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar sekalian, para hadirin sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.